Ada kasus namanya Imelda Damanik, dia orang Tambun. Orang Tambun, dia masuk Muslim, syahadat. Nah, di rumahnya ketahuan ada mukena sholat. Itu digebugin seluruh keluarganya. Bapak, ibunya, kakaknya gebugin sampai dia hilang pendengaran tuh. Hilang pendengaran, akhirnya kita visum. Kemudian ada juga namanya Victoria Renyaan. Victoria Renyaan itu mualaf dari Papua. Tinggalnya di Wisma Cendrawasih nih, Cendrawasih Tanah Abang. Pas masuk musim digebugin juga sama keluarganya yang Papua gitu kan. Sampai matanya juga hilang, hampir 2 bulan itu bengkakan. Yuni dia sebenarnya asalnya Islam, dimurtadkan sama suaminya lama. Karena hidayah ini dia dalam hati masih Islam, masuk Muslim tuh di Manggarai sini. Nah, suaminya asli orang Timur tuh, gitu kan kita. Akhirnya pas ketahuan sholat diseret di aspal sampai mukanya banyak lukanya, kemudian dihajar pakai helm sampai helmnya itu pecah. Juga namanya Michelle Nathanael. Nah, dia termasuk orang kaya tuh di Kelapa Gading. Nah, semenjak ketahuan masuk Muslim dibuang ke Australia tanpa uang, tanpa apa. Assalamualaikum Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Semoga antum juga sehat. Iya. Dari rumah Ustaz Ali? Alhamdulillah di rumah Ciawi tadi. Ya. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Ustaz, saya dapat informasi dari beberapa teman saya tentang antum nih Ustaz. Kita mau coba ngobrol Ustaz ya? Boleh? Ya, silakan. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke Wakaf TV juga. Masya Allah. Dan mungkin gini Ustaz, biar pemirsa juga tahu nih. Saya pengen tahu nih Ustadz Ali ini profil sedikit lah perkenalkan diri. Coba siapa nih Ustadz Ali nih? Iya. Alhamdulillah saya Ali Mansur ya, asli Sunda. Mukanya sih katanya Aceh. Ya. Profil saya sekarang alhamdulillah pertama concern kepada mualaf dan anak-anak yatim. Dulunya ya saya orang hijrah. Orang hijrah. Ya, orang hijrah. Badung juga lah zaman jahiliyahnya. Gitu alhamdulillah. Dulu, tapi saya bersyukur sekali dulu pernah masuk penjara. Nah, mungkin dengan masuk penjara ini saya dapat hidayah. Tahun berapa Ustaz? Saya pertama masuk penjara itu tahun 2006. 2006 sampai 2008 itu saya di lapas kelas 1 Pemuda Tangerang. Biasa kenakalan remaja lah. Kemudian Badung lagi pindah ke lapas kelas 1 Dewasa Tangerang yang sebelahnya dekat Ramil situ. Ya. Kemudian pernah masuk juga di lapas kelas 2A Paledang Bogor yang dekat stasiun. Dan terakhir saya masuk di lapas kelas 1 Lapsus sekarang nih. Lapas khusus Gunung Sindur Bogor. Nah, saya paling senior tuh. Paling senior di lapas Sindur, orang yang pertama pernah dihukum dan dipenjara di lapas khusus kelas 1 Gunung Sindur saya tuh. Iya. Itu gimana ceritanya Ustaz? Kok bisa masuk? Ya biasa ya, kenakalan remaja, dulu jati diri gitu kan. Saya ikut-ikut komunitas sama salah bergaul, akhirnya saya kasus lah 365. Apa tuh? 365 tuh KUHP perampokan dengan bersenjata. Bersenjata masih daerah kota, daerah mana kan gitu. Nah, dulu tuh yang tangkapan Jakarta Barat itu di penjaranya salah satunya di lapas Pemuda Tangerang. Iya, sebelum ada penjara-penjara yang dibangun sekarang gitu kan. Tapi ya itu dia, saya bersyukurnya masuk penjara. Karena dengan masuk penjara saya dapat hidayah. Itu antum berarti dulu tadi kan tuduhannya perampokan ya? Iya, perampokan bersenjata. Perampok apa? Biasa dulu sama tim tuh mobil-mobil mewah lah. Mobil-mobil mewah dulu ya. Daerah Sawah Besar, Roxy. Oh, di Jakarta Barat? Iya, Jakarta Barat. Pokoknya mainan Jakarta Barat. Makanya kalau tangkapan Jakarta Barat, pasti dulu ditahannya di lapas di kelas 1. Saya dulu, kalau total sekitar 8 tahun mungkin ya. 8 tahun ya. Untuk maksudnya menjalani aktivitas itu? Iya, menjalani 4 lapas itu 8 tahun. Nah, kalau untuk ininya? Iya, paling 2 tahun gitu. Kegiatan katakanlah perampokannya itu berapa lama? Berapa lama ya? Hampir 6 tahunan lah. Mungkin saya anggota paling muda ya.
Tapi dulu sih hasil rampokan, hasil kejahatan saya nggak pernah saya makan. Saya kasih pengemis-pengemis yang ada di jalanan. Gitu. Kayak Robin Hood lah. kayak Robin Hood gitu. Saya paling makan sedikit gitu. Tapi ya saya seneng aja gitu kan. Seneng aja kalau udah hasil ada kejahatan itu saya bagi rata-rata di pengemis yang daerah Gondang Dia tuh, stasiun Gondang Dia dulu kan kumuh banget tuh. Pasar Boplo itu, daerah Senen, Menteng, Tugu Tani itu rata-rata kalau ada yang pengemis yang tidur itu tapi pagi-pagi sudah ada makanan, sudah ada apa begitulah. Itu kenapa antum bisa punya pikiran ngasih ke pengemis-pengemis gitu? Biasanya kan kalau orang dapat duit banyak, apalagi hasilnya dari rampok katakanlah gitu kan, itu kan bisa buat beli inilah, buat beli itulah. Kenapa bisa punya pikiran gitu, Sat? Mungkin saya nggak punya sifat nggak tegaan, lihat orang lapar, lihat orang kelihatan lah gitu. Kalau orang lapar, orang itu ya kasihan aja sih sebenarnya gitu, kasihan aja. Dan memang dulu bandel remaja ya, bukan untuk kekayaan, sebetulnya hanya gaya-gayaan aja, gaya hidup aja gitu. Berarti dulu berarti antum yang eksekusi untuk ngerampoknya atau yang memang bosnya nih? Bukan, anak pemetaannya ya. Jadi ya kalau pemetaannya misalnya ini korban ini jam berapa, lokasinya di mana, situasinya apa, nah nanti saya laporan ke bagian eksekutornya. Oh, ada lagi? Ada lagi yang kayak gitu. Itu ada berapa bagian? Biasanya ada bos, ada yang kayak saya pemetaan, kemudian nanti ada eksekutornya, nanti ada bagian sellingnya ke asbak lah namanya, penadah ya kayak gitu, penadah. Berarti namanya? Ngambilnya tuh mobil-mobil mewah. Mobil mewah rata-rata mobil mewah. Tadi apa sawah besar? Iya, sawah besar, Roxy, daerah-daerah perumahan situ. Gitu? Enggak, daerah-daerah pertokoan. Oh, pertokoan. Daerah pertokoan. Pokoknya yang lengah-lengahnya kita udah paham lah kalau penjahat lengah. Mau rame juga pasti ada lengahnya gitu. Pasti ada lengahnya gitu. Itu waktu itu afiliasinya kemana, Sat? Pas waktu itu dulu? Dulu saya afiliasinya ke Anton Medan ya. Oh, Anton Medan. Tapi alhamdulillah Anton Medan sekarang udah. Alhamdulillah almarhum juga sudah menapaki jalan yang baik juga lah gitu. Nah, terus kan masuk ke lapas selanjutnya. Itu kasusnya sama juga? Kasusnya beda lagi. Kalau itu berantem. Iya, karena dulu saya zaman-zaman muda saya masih temperamen keras, kalau ada yang ngehina main hajar-hajar aja ya ujung-ujungnya masuk juga. Oke, itu pasal penganiayaan. Pasal 352. 352. Terus masuk yang ketiga? Iya, sama juga lah gitu. Berantem juga. Sampai yang keempat. Sampai keempat. Sampai keempat itu masih berantem juga. Masih berantem juga. Antum memang badannya kuat. Iya, makanya agak keras tuh karena sering tahunan tidur di ubin penjara. Iya, berapa tahun? 8 tahun ya? Iya, kalau di kubu-kubu 8 tahun lah. 8 tahun, tapi kalau dengan remisi itu sekitar 6 tahun. 6 tahun remisi 2 tahun gitu ya. Jadi 8 tahun tuh masih ada wajib lapornya kan. Nah, kenapa nih antum bisa hijrah sekarang jadi ustadz seperti ini, ngajar ngaji dan sebagainya? Iya. Alhamdulillah di penjara itu yang saya tadi poin pertama, karena saya bersyukur masuk penjara. Ternyata di penjara itu banyak guru-guru pelajaran, ada juga ponpesnya. Oh, ada ponpesnya? Ada ponpesnya. Iya, di sana pertama saya mengenal ilmu tajwid yang bagus, yang benar malah di lapas kelas 1 pemuda. Kemudian saya di lapas kelas 1 Tangerang bertemu salah satu adiknya menteri. Dulu saya satu sel tuh sama Menteri Agama, Said Agil Munawar yang terus Pak Taufik Kamil, Dirjen Haji. Yang korupsi haji itu, terus yang pokoknya orang-orang hebat. Di sana kita buka kayak kuliahan karena mereka akademis, maka mereka memberi pelajaran di situ. Nah, di situ kan guru-guru hebat ini saya menerima banyak pelajaran akidah, sirah nabawiyah, akhlak, nahwu shorof gitu. Makanya karena saya di luar nggak mungkin saya dapat ini, tapi di penjara alhamdulillah saya dapat itu. Gitu, dan itulah yang sedikit demi sedikit ini hati saya dapat hidayah, terus otak ini juga dapat pelajaran yang dapat ilmu gitu. Karena kita tiap pagi nih di penjara itu jam 6:30 kita udah buka kerangkeng, itu kita udah mulai sholat duha. Wow, udah sholat duha, lebih teratur ya? Iya, lebih teratur malah. Udah sholat duha kita dapat makan kan, beda lah kalau rangsom untuk bagian pesantren. Nah, dari situ kita sampai sore sampai malam dapat pelajaran itu tiap jam itu. Jadi istirahatnya hanya pas sholat aja. Udah sholat zuhur, istirahat, tidur sejam, belajar lagi. Begitu juga sampai nanti jam 9 malam belajar terus. Belajar terus ya. Iya, disitulah namanya batu diasah kan lama-lama kan bagus juga tuh gitu. Nah, itu seperti itulah gitu.
lambat laun saya punya ilmu, punya karakter, punya akhlak gitu. Oh, alhamdulillah. Iya. Berarti antum ketemu siapa aja di lapas waktu itu? Pasti kan ya kan 4 kali masuk lapas nih. Iya. Ketemu siapa aja tuh waktu itu? Yang ini Pak Menteri Agama ya, Said Agi Munawar, kemudian Dirjen Haji, Pak Taufik Kamil, kemudian Dirjen dulu Jam Sostek saya kurang paham lah gitu. Tapi ada beberapa pejabat memang dulu ditahannya di lapas kelas 1 Dewasa Tangerang. Nah, kemudian juga saya nggak sebutkan ini adik yang jadi murabi saya adalah dulu adik salah satu ketua partai dan dia soleh. Jadi kalau di lapas kelas 1 Tangerang itu kayak Google berjalan. Orangnya masih muda tapi ilmunya melebihi yang Menteri Agama apa semua gitu. Nah, itulah murabi saya yang mendidik saya secara akidah gitu, akidah, dan beliau itu sangat cerdas. Jadi kalau di lapas itu ada namanya mufti. Jadi kalau kata dia begini semua ikut tuh masalah agama. Gitu. Jadi Abraham Mufti sendiri, itulah Google berjalan saya. Selalu dia orang soleh lah gitu. Tapi Ustadz, selain yang tadi antum sebutkan nih, ketemu saya penasaran aja, cuma tanya aja. Yeah. Karena kan saya itu ada satu apa namanya waktu itu tuh yang pernah dieksekusi mati itu Freddy Budiman. Oh, Bang Freddy Budiman ya. Karena saya memandang almarhum itu adalah orang yang paling beruntung. Iya betul. Ya kan? Betul. Karena sebelum dia mati, dia Allah kasih kesempatan untuk syahadat. Iya betul. Untuk bertaubat. Betul. Antum pernah ketemu dia? Alhamdulillah Bang Freddy Budiman termasuk sahabat dekat dan murid saya juga. Kebetulan saya kan sesudah napi ini kan wakaf saya mengabdikan diri untuk ngajar-ngajar di lapas, gitu kan. Nah, di lapas. Setelah keluar. Iya, dulu lapas kelas 3B Gunung Sindur. Masih kelas lapas 3B Gunung Sindur, itu almarhum Freddy Budiman ngaji tajwidnya, dan beliau alhamdulillah sholatnya semuanya lah, beliau rajin ya. Karena dia dapat hidayah juga, 1 tahun mau eksekusi mati kan siapa sih orang yang nggak takut. Alhamdulillah beliau manfaatkan untuk belajar agama, sampai beliau itu mau dieksekusi mati dipindahkan ke Nusa Kambangan. Alhamdulillah saya dan rekan waktu itu sudah menyiapkan juga tuh kuburan beliau karena ada rumor bahwa di tempat kelahirannya di Surabaya itu nggak ditolak juga. Itu kita sudah siapkan juga di Cilengsi dulu kuburannya kita siap. Tapi eksekusi matinya saya nggak ikut karena kan bukan keluarga inti dan bukan dari ditunjuk pemerintah. Alhamdulillah pada hari itu juga wah suasananya mencekam itu. Tapi antum ada di lokasi? Ada lokasi sekitar Cilacap sih, di Cilacapnya anak nggak ikut, nggak boleh karena waktu itu steril langsung gitu kan. Di kejaksaan itu halilintar semua, dan masya Allah yang mengurus jenazahnya salah satunya wangi beliau katanya. Wangi beliau dan tersenyum dan bersih, dan alhamdulillah jasadnya diterima di tempat keluarganya di Surabaya. Betul kata antum, itu orang beruntung. Orang beruntung. Saya lihat sendiri hijrah beliau dengan sungguh-sungguh. Iya. Berarti antum ketemu beliau itu setelah keluar dari lapas ya? Atau masih di dalam lapas? Masih dalam lapas. Beliau dalam lapas, saya ngajar. Ketemunya di lapas mana, Ustaz? Di lapas kelas 3B Gunung Sindur dulu. Kalau sekarang lapas khusus Gunung Sindur. Ya. Kalau zaman dulu masih lapas kelas 3B. Berarti ngajinya barengan sama antum? Ngaji bareng, terus sempat pas mau dieksekusi meninggal juga beliau apa sih yang harus dibaca pas saya sudah di depan regu tembak gitu kan. Katanya Bang Freddy ini aja istighfar sebanyak-banyaknya. Oh begitu ya gitu. Insya Allah saya akan laksanakan gitu. Ya, ya mudah-mudahan Bang Freddy Budiman Allah yarham, Allah terima amal ibadahnya gitu. Berarti kalau yang saya dengar beritanya itu kan beliau itu kan punya permintaan sebelum dieksekusi ya. Dia permintaan adalah untuk bisa melafalkan syahadat. Iya betul. Setelah itu kan dia baca istighfar dan sebagainya. Istighfar ya. Nah selain Freddy Budiman, pernah ketemu siapa lagi nih Ustaz nih? Termasuk Rian Jombang. Tidak tahu, Rian Jombang saya ingat dulu. Ya, kasus mutilasi. Oh iya, mutilasi. Ya, kasus mutilasi. Iya, terus salah satu yang dekat dengan saya juga Tommy Herton, wali kota Palembang. Iya. Qadarullah beliau meninggal di penjara. Di rutan. Ya, terus Bang Gayus Tambunan. Oh, pernah. Iya, Bang Gayus Tambunan termasuk sahabat saya lah. Dia yang bahu-membahu membangun pesantren di lapas Gunung Sindur ya. Berarti Bang Gayus itu masih di sana? Masih di sana. Masih di lapas kelas Lapsus Gunung Sindur sekarang. Tapi Bang Gayus itu sekarang arahnya ke bener kan maksudnya? Apanya? Alhamdulillah. Ya, makanya penjara tuh sebenarnya banyak orang nggak tahu gerbang hidayah di sana gitu. Jadi 50% orang benar-benar tobat dan lebih taat, 50% orang lebih jahat gitu.
Tapi setidaknya fungsi pemasyarakatan berhasil gitu. Karena di sana memang ada kegiatan kan. Ada kegiatan pesantren, rata-rata tiap lapas tuh punya pesantren kok. Oh, tiap lapas punya Iya, banyak kok murid-murid saya yang selama hampir 5 tahun ngajar tuh sekarang sudah jadi dai-dai juga. Sudah ada yang dulunya napi, sekarang buka rumah Quran. Sudah masuk, ada Dewan Masjid Indonesia, tukang ceramah kemana, banyak kok, banyak sekali. Saat itu kan Rian Jombang itu kan setahu saya itu kan vonis eksekusi ya? Eksekusi, betul, eksekusi. Belum dieksekusi? Belum ada keputusan dari pemerintah. Ya, mungkin ada pertimbangan hukum yang belum bisa untuk eksekusi mati itu. Rian Jombang itu sekarang mungkin sudah ke arah yang benar sekarang. Alhamdulillah beliau juga aktif di Antum yang mendampingi. Iya, saya mendampingi, terus termasuk murid saya juga. Beliau juga banyak bantu santri di lapas Gunung Sindur itu, Lapsus Gunung Sindur. Iya. Jadi setelah dari keluar, kemudian pengalaman selama di tahanan itu jadikan semangat. Semangat, betul. Semangat untuk dakwah. Dakwah, betul. Sekarang kalau sama lapas itu, apa sudah terlepas atau masih ada hubungan dan berkegiatan bersama atau gimana? Masih itu. Jiwa saya nomor 1 tuh saya sebenarnya di lapas gitu. Karena makanya saya mempunyai gelar di belakang nama saya Dai Lapas Nasional. Jadi DLN. Ya, saya dulu dengan salah satu lembaga Islam itu memang salah satu perintis untuk mencetak dai-dai lapas di rutan maupun lapas supaya jadi dai pas keluarnya. Itu gitu. Setelah antum punya ide itu setelah masih di dalam lapas? Setelah bebas. Ya, setelah bebas karena saya merasa pas keluar penjara saya bisa kok jadi dai gitu kan. Saya bisa kok diterima di masyarakat lagi gitu kan. Ternyata apa nih? Bukan karena saya punya uang, karena saya udah bisa ngimamin lah. Imam udah bagus, bacaan udah bagus, tajwid udah bagus, retorika dakwah juga saya udah punya ilmunya. Nah, ternyata dengan bekal di penjara itu saya malah lebih diterima masyarakat gitu. Nah, saya menurunkan saya aja udah berhasil nih gitu kan, bisa terima masyarakat. Alangkah baiknya teman-teman juga bisa seperti saya. Ya akhirnya dengan salah satu lembaga dakwah kita ada Dai Lapas Nasional mendidik 20 orang napi supaya nanti pas keluar tuh jadi dai juga. Dan dia bisa jadi dai ke lapas juga. Gitu, karena untuk mengajar di lapas itu nggak mudah. Jadi harus ada ditakutin gitu. Nah, kalau dari seniornya kan mereka agak lumayan memandang lah gitu ya. Kalau kasarnya siapa sih lu belum pernah di penjara lu gitu kan. Sama Ustadz bisa kasar tuh dia, maklum kan para penjahat kan. Tetapi kalau yang dai-nya mantan, seniornya mereka segan gitu. Ya. Nah, menghormati gitu lah. Itu alhamdulillah. Berarti sekarang kegiatan sama lapasnya ini masih berlanjut. Apa tuh kegiatannya? Kegiatannya sekarang saya alhamdulillah bekerja sama dengan beberapa lembaga juga yang badal ya, karena badan saya nggak bisa untuk ngajar di berbagai lapas. Alhamdulillah dengan Mualaf Center Indonesia sudah ada gurunya, kemudian dari MUI. Di MUI sesuai lapas yang dia ini ya, yang tepat, misalnya MUI Gunung Sindur untuk lapas Gunung Sindur gitu. Kemudian dengan Hasmi juga ya, dengan Hasmi, dengan Wadai Wanjus gitu. Jadi dari Senin ke Senin itu full kegiatan. Kalau zaman saya dulu di penjara 2 hari 3 hari kegiatan. Kalau saya sekarang tuh dari Senin ke Senin full kegiatan, kecuali hari libur ya gitu. Dan alhamdulillah antusias dari dai-dai lembaga lain juga bagus sesuai kemampuannya. Misalnya ada yang untuk melatih tahfiz, ada melatih kitab kuning. Alhamdulillah di situ. Berarti sampai sekarang masih lanjut? Masih lanjut, dan insya Allah saya niat sampai kiamat pun saya nggak mau ninggalin lah. Apalagi sekarang tapi saya lebih concern sekarang di Mako Polresta Bogor. Jadi kalau Senin saya mengajar di tahanan di markas Polresta Bogor. Karena dekat ke rumah juga mungkin. Iya, dekat rumah juga, karena banyak sih dari LPP Bandung, kemudian lapas di luar daerah minta saya mengajar, cuman kan karena keterbatasan fisik sebenarnya. Fisik. Nah, kemudian setelah antum mewakafkan diri antum untuk Islam gitu, untuk dakwah Islam, kegiatan lainnya apa selain antum ke lapas-lapas nih dakwahnya? Alhamdulillah saya bergabung dengan Mualaf Center Indonesia ya. Mualaf Center Indonesia karena kemampuan saya di bidang hukum, akhirnya saya mengambil divisi hukumnya tuh. Divisi hukum Mualaf. Wah, ini antum udah punya basic hukum beneran nih. Iya, hukum dan praktisi hukum gitu. Iya. Jadi lengkap lah, udah pernah dihukum dan sekarang praktisi hukum gitu. Berarti antum waktu
apa namanya sekolah lagi apa gimana? Sat? Iya, sekolah lagi. Setelah sekolah keluar, lagi, ya sekolah hukum ambil lagi. sarjana hukum. Iya, ngambil sarjana hukum. Kemudian ya praktisi lah, advokatnya gitu. Alhamdulillah sekarang saya niat karena Allah memang mewakafkan ilmu hukum ini untuk pertama membantu rakyat miskin, kedua spesifikasi memang ingin membantu mu'alaf. Oh, kenapa Sat? Kok mau membantu mu'alaf? Ya itu pengalaman penjara lagi. Dulu di penjara itu banyak yang non muslim tuh masuk penjara tuh berbondong-bondong. Non muslim itu. Sekali masuk tuh 6 orang, 8 orang, 10 orang. Sehari itu kadang-kadang pokoknya banyak hampir-hampir yang rata-rata non muslim di penjara. Lihat muslim kok ini tahanan muslim kok pada rajin gitu. Mereka masuk dengan sendirinya gitu. Dan banyak kan kisah-kisah yang dapat di penjara itu bukan kisah saja yang dia dari penjara kayak Anton Medan, kayak apa kan dia semuanya juga dari penjara, itu berawal dari penjara. Gerbang Hidayah. Nah, pas keluar penjara ya apa salahnya saya bergabung dengan Mu'alaf Center karena sama juga nih hidayah gitu, misinya hidayah dan sama hasilnya gitu. Akhirnya saya bergabung dengan Mu'alaf Center Indonesia. Waktu itu ketemu dengan almarhum Coach Stephen. Masih beliau jadi karyawan di Blok M Plaza. masih kurus lah almarhum Stephen ya. 2010-an lah. 2010. Kalau boleh tahu nih Sat, boleh nggak ceritain secara utuh perjalanan antum tuh kok tiba-tiba mau sekolah lagi di hukum, kemudian jadi memutuskan untuk jadi advokatnya Mu'alaf. Mu'alaf gitu ya. Ya karena itu ya mu'alaf itu yang pertama saya teman-teman di penjara yang sudah mu'alaf itu kita kan sering silaturahim lagi tuh. Yeah. Mereka rata-rata punya keluhan sesudah mu'alaf itu dibuang sama keluarganya. Fakir bener mereka. Fakirnya apa? Fakir keluarga karena mereka dibuang. Kemudian fakir ekonomi udah pastilah. Yang namanya udah dibuang keluarga pasti secara ekonomi di stop. Kemudian mereka juga fakir lingkungan yang namanya mu'alaf itu nggak semuanya orang juga bisa bantu gitu. Betul. Akhirnya dengan berbagai pengalaman kok lebih sedih gitu ya yang mu'alaf itu teman-teman yang dulu mu'alaf yang di penjara di mu'alaf ini nggak punya dengan masalahnya ini nggak ada yang bantu gitu. Kalau yang muslim punya masalah mungkin banyak yang bantu. Tapi mu'alaf itu kan kasihan, ada yang tidur di emperan, teman kan ada yang sampai sampai sakit sampai meninggalnya keluarga yang nggak diurus yang non muslim. Akhirnya ya Allah saya ingin membantu secara hukum mu'alaf lah terutama gitu karena saya mempunyai pengalaman dengan mu'alaf itu begitu indah gitu, maksudnya mereka masuk Islam dengan mengorbankan semuanya. Akhirnya saya ya udahlah, saya ilmu hukum saya untuk membela mu'alaf gitu. Di situ ya. Ya di situ mu'alaf karena karena mu'alaf tuh bisa fakir semuanya. Fakir. Ada orang miskin tapi masih punya keluarga. Tapi kalau mu'alaf itu sudah miskin, fakir keluarga juga, keluarganya udah buang. Ada yang disiksa, ada yang disiram air keras, ada yang dipasung. Ya Allah, itu ngeri amat itu. Ngeri banget itu. Malahan di Manggarai sini deket itu dulu sebelum saya punya LBH tuh ada yang disiksa suaminya sampai diseret mukanya di aspal. Itu laki-laki? Perempuan malah. Iya, disitulah saya udah dah gitu. Untuk membela mu'alaf saya perlu punya lembaga bantuan hukum dan ilmu saya udah buat membantu mu'alaf dalam hukum aja. Berarti Anda sekarang sudah punya lembaga hukum? Sudah, alhamdulillah semenjak banyak mu'alaf yang disiksa, saya dengan beberapa teman, terutama Ustadz Najamuddin, Ustadz Muta'al yang dari Bogor itu mendirikan mu'alaf lembaga bantuan hukum Seruni. Seruni. Lembaga bantuan hukum memang tidak boleh afiliasi dengan agama manapun gitu kan, umum gitu. Tapi dalam prakteknya karena kita harus mempunyai kekuatan hukum, lembaga bantuan hukum Seruni ini lebih concern ke pembelaan mu'alaf. Pembelaan mu'alaf ya. Tapi kalau ada orang muslim lain minta bantuan, bisa? Bisa. Malahan orang Nasrani, orang Hindu, orang apa pun silakan. Oh gitu? Iya, karena kan LBH ini umum, siapa saja boleh. Tapi Sat, kalau boleh tahu Sat, saya tuh penasaran sama ketika antum menangani para mu'alaf nih. Para mu'alaf ya. Nah ini kasus-kasusnya apa aja Sat? Terus ngurusinnya tuh gimana? Gitu pasti susah tuh. Pasti benar susah banget ya. Susah banget. Atas kuasa Allah tuh ya, kalau kita concern terhadap mu'alaf, mu'alaf itu pasti belakangnya masalah nih. Kalau kayak kita tuh bahasa kasarnya mu'alaf nih masuk mu'alaf syahadatnya dia bawa tas gede. Tas gedenya apa masalah? Masalahnya yang pertama apa? Udah pasti keluarga, dibuang keluarga.
udah pasti masalah ekonomi, udah pasti masalah nanti hukum gitu. Nah, jadi mualaf itu rata-rata mempunyai kasus hukum. Pertama dia harus keluar identitas. Identitasnya dari Nasrani atau dari Hindu, dia harus ke Islam. Tentunya dia harus ada sidang, harus ada yang memang proses hukum yang membuat dia secara identitas itu harus masuk Muslim. Harus KTP-nya dari Hindu ke Islam itu kan gak gampang nih. Nah, mereka rata-rata untuk ngurus itu takut atau apa. Nah, akhirnya dia surat kuasa ke LBH kita untuk mengurus ini. Kemudian yang kedua adalah kasus-kasus mualaf itu rata-rata pernikahan. Oh, yang istrinya udah mualaf. Istrinya udah mualaf, suaminya masih Kristen. Saya sarankan kalau misalnya suami atau istrinya masih Kristen, ajak ke Islam supaya tidak cerai. Tapi kebanyakan tuh mereka tidak mau. Kan otomatis secara agama, secara hukum Allah kan udah cerai itu. Iya, betul. Tetapi bagaimana secara hukum positifnya tentunya harus sidang. Iya. Harus sidang. Nah, kalau sesama masih Nasrani dengan Nasrani KTP-nya kita ke pengadilan negeri. Kalau salah satunya sudah berubah KTP Islam, berarti kita ke pengadilan agama gitu kan. Nah, itu rata-rata mualaf yang punya kasus hukum itu kan tidak punya. Ya itu dia, karena ekonomi nggak ada. Dia bingung mau minta bantuan ke siapa. Karena bukan apa-apa, sekarang stigma untuk lawyer dan advokat itu kan pasti mahal, pasti bayar. Sedangkan saya ini mualaf, baru dibuang, nggak punya keluarga, nggak punya duit, harus kemana. Nah, akhirnya alhamdulillah LBH Seruni, qadarullah saya dampingi setelah itu. Jadi dari mulai sidang cerai itu kita dari gugatan, dari mulai sampai ingkrah keputusan itu kita dampingi. Tentunya dengan RP0 gratis. Alhamdulillah gratis. Gratis, kita masih keluar uang pribadi sendiri. Kadang-kadang ada donatur juga nggak selalu ini ya, nggak selalu ada gitu kan kita. Gitu. Tapi alhamdulillah tetap berjalan selama 10 tahun ini berjalan. Sudah saya di database saya sudah ada 32 kasus sidang yang saya menangkan alhamdulillah atas kuasa Allah gitu kan. Nah, kasus yang ketiga lagi apa? Kekerasan. Biasanya disiksa, dipasung. Yang tadi antum cerita. Iya gitu. Jadi ada mualaf, terutama ini mualaf yang masih single. Masih single. Berarti yang nyiksa orang tuanya? Yang nyiksa orang tuanya, kakaknya. Mungkin saya bisa ceritakan ya, ada kasus namanya Email Dadamanik, dia orang Tambun. Orang Tambun, dia masuk Muslim, syahadat. Nah, di rumahnya ketahuan ada mukena sholat. Itu digebugin seluruh keluarganya. Bapak, ibunya, kakaknya gebugin sampai dia hilang pendengaran tuh. Hilang pendengaran, akhirnya kita visum. Satu keluarga saya masukin kasus penganiayaan di Polsek Tambun. Saya penjarakan tuh semua tuh. Gitu. Nah, Email Dadamanik kan ditanya sama polisi, ini keluarga kamu bener kamu tega menjarain? Sebenarnya sih nggak tega, cuman kan kalau daripada saya disiksa sampai mati gimana gitu. Akhirnya bikin perjanjian bahwa tidak akan ganggu agamanya. Mereka dikeluarkan. Alhamdulillah sampai sekarang mereka akur gitu. Karena kan udah nikah dengan ini, ada cucu, alhamdulillah akur gitu. Kemudian ada juga namanya Victoria Renyaan. Victoria Renyaan itu mualaf dari Papua. Tinggalnya di Wisma Cendrawasih nih, Cendrawasih Tanah Abang. Pas masuk musim digebugin juga sama keluarganya yang Papua gitu kan. Sampai matanya juga hilang, hampir 2 bulan itu bengkakan. Alhamdulillah kita dampingi, kita buat laporan ke Polsek Tanah Abang. Nah, sekarang udah nikah, punya cucu, alhamdulillah keluarganya bersatu lagi gitu. Tapi sempat di penjara juga itu keluarganya? Keluarganya nggak sempat di penjara, karena kan kita gimana klien nih mau dipenjarain apa enggak. Gitu. Yang namanya satu darah kan nggak tega gitu. Ya. Tapi tetap kita harus lindungi supaya mereka tidak semena-mena. Jadi kalau ada nih nyiksa lagi sama saya gitu. Gitu. Terus yang tadi antum bilang diseret-seret ininya apa? Iya, diseretnya itu namanya Yuni ya. Yuni dia sebenarnya asalnya Islam, dimurtadkan sama suaminya lama. Karena hidayah ini dia dalam hati masih Islam, masuk Muslim tuh di Manggarai sini. Nah, suaminya asli orang Timur tuh, gitu kan kita. Nah, akhirnya pas ketahuan sholat diseret di aspal sampai mukanya banyak lukanya, kemudian dihajar pakai helm sampai helmnya itu pecah. Akhirnya kita adanya telepon panik, kita selamatkan di Manggarai. Nah, suaminya ini kita laporkan ke Polsek Jakarta Selatan, Polres dulu Jakarta Selatan. Kasusnya penganiayaan. Akhirnya di penjara tapi tidak diteruskan, kita pisah gitu. Dan banyak kasus-kasus lain yang ada namanya Jojor Sahputri Siburian. Jadi dia mahasiswa, salah satu mahasiswa di Bogor.
Nah, karena masuk Muslim, dia sampai keluarganya itu nyulik, waktu dia kuliah tuh diculik. Disekap di Riau. Karena qadarullah bisa pulang lagi tuh. Bisa pulang lagi, kemudian diculik lagi sampai 3 kali. Kali akhirnya, alhamdulillah sampai sekarang sudah masih Muslim dan sudah punya keluarga juga. Terus banyak juga namanya Michelle Nathanael. Nah, dia termasuk orang kaya tuh di Kelapa Gading. Nah, semenjak tahun masuk Muslim dibuang ke Australia tanpa uang, tanpa apa. Ada saudaranya, tapi alhamdulillah qadarullah bisa pulang lagi. Bisa pulang lagi. Kemudian juga ada yang Cucun Winarsi, dia dimurtadkan satu keluarga ke Pulau Nias. Dari Nias itu kabur. Alhamdulillah kabur karena satu keluarga bawa 3 anak, bayangin anak-anak yang kecil. Alhamdulillah dia bisa kabur, kita dampingi secara hukum, gugat cerai suaminya, apa semuanya. Jadi banyak kelicikan-kelicikan yang non Muslim itu untuk menjebak mu'alaf ini untuk murtad. Oh gitu. Nah, ya, berarti jadi, juga di kalangan non Muslim seperti yang kita bicarakan ini, itu dia punya memang sengaja kayak gitu. Memang sengaja, memang sengaja. Memang sengaja. Dia punya cara-cara. Punya cara-cara. Yang sepengalaman antum yang tahu cara-caranya gimana? Caranya begini, dia banyakan menikah secara Islam dulu. Oke. Terus? Maaf nih, saya mungkin sebutkan salah satu kasus yang paling banyak saya tangani adalah non Muslim dari pulau itu, Pulau Nias lah. Saya nggak takut juga karena saya sering berhadapan dengan non Muslim dari Pulau Nias ya. Jadi mereka ini rata-rata yang kasus saya tangani, mereka ini dulu. Menikah secara Muslim dulu, mereka tahan tuh sampai 3 tahun punya anak. Nah, sesudah punya anak, mereka nanti akan boyong mereka ke sana. Nah, namanya perempuan kalau di pulau terpencil jauh dari keluarga nggak ada pilihan lain. Betul. Ada anak. Nah, itu mereka langsung di Kristenkan di sana. Di sana. Nah, mereka tidak dikasih akses untuk pulang. Ini hampir 8 kasus yang tangani sama seperti ini modusnya. Di pulau yang sama? Di pulau yang sama. Dan semua, maaf nih, terbuka, Dukcapil, terlibat dalam itu. Gitu? Mereka langsung mengeluarkan. Oknum ya? Oknum. Mengeluarkan akte secara Kristen tuh tanpa ada pernikahan. Jadi langsung itu identitas nikah Islam dulu dihilangkan. Dan masih dari pemuda dari pulau itu, banyak, saya nangani 2 kasus, perawan Muslim, gadis Muslim itu mereka mereka perkosa dulu. Perkosa dulu. Nah, yang namanya perempuan ini kan tidak punya pilihan lain kalau sudah begitu kan. Akhirnya mereka dipaksa masuk. Kamu nikah dengan saya, tapi kamu masuk dengan itu. Alhamdulillah 2 orang kita selamatkan. Gitu. Jadi banyak yang memang mereka pura-pura masuk Muslim dulu. Ada juga kasus yang di Bungur sini, yang di Bungur Jakarta Pusat ya, dekat stasiun. Jadi mereka nggak diboyang ke pulaunya, tapi tahu-tahu KTP sama kakaknya sudah jadi Kristen. Kok bisa ya? Iya, makanya gitu. Iya, makanya. Nah, yang harus kita hadapi seperti itu, pemurtadan gitu juga bukan andil orang non Muslim, ada juga yang orang Muslim yang cari duit. Mereka berani menikahkan, menikahkan yang Kristen dengan Islam, berani menikahkan. Ada oknum kiai ustadz itu, gitu, berani menikahkan hanya uang aja. Nah, itu kan buku nikah siri ini bisa jadi salah satu dokumen pendukung pernikahan juga bagi non Muslim. Iya, kalau KUA udah pasti menolak, nggak bakal bisa. Iya, tapi kalau di kalangan mereka udah bisa langsung jadi kartu keluarga, bisa. Maksudnya tetap di pengadilan atau di mana? Mereka tidak, mereka bikin sendiri langsung jadi akte. Jadi akte. Jadi akte dengan keahlian mereka lah. Tapi kan bikinnya di mana? Nah, itu dia, mereka kan punya jaringan-jaringan yang solid gitu kan, oknum-oknumnya. Berarti mereka niat banget ya? Niat banget dan terstruktural. Memurtadkan. Nah, itu makanya saya mewakafkan diri ini, jangan sampai saudara-saudara kita dimurtadkan, dan jangan sampai mu'alaf ini susah secara hukum. Mau ganti KTP Islam nggak tahu ininya, terus kemudian kalau disiksa dia mau lapor kemana, karena stigma lawyer itu kan mahal bayar. Betul. Stigma LBH juga gitu kan. LBH kan seharusnya ada opsi yang memang tidak boleh bayar LBH itu.
LBH itu punya kewajiban tidak boleh bayar sebetulnya. Allah. Gitu, dengan surat keterangan tidak mampu itu gitu. Jadi ya itu dia. Makanya mualaf tuh bingung gitu kalau berkaitan dengan hukum. Saya disiksa, saya mau lapor kemana? Saya mau gugat cerai suami saya yang misalnya istri saya yang masih ini mau kemana? Sedangkan saya nggak punya uang. Nah, berarti seberapa penting Ustaz advokat untuk mualaf ini? iya. 3 kata. Apa tuh? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena kan mualaf ini ya itu dia, bawa masalahnya termasuk hukum itu. Masalah gitu. Jadi kalau bukan kita yang nolong, siapa lagi mereka gitu kan. Betul, Gitu. setuju saya. Iya, dan hukum ini bukan hanya kita, maaf kita bandingkan nih, pendampingan hukum secara bisnis misalnya orang gugat tanah apa, mereka hanya urusan dunia. Tetapi kalau kita membela mualaf ini sama aja ini membela umatnya Rasulullah gitu, lebih mulia lagi. Mereka masuk Islam itu kan dengan hidayah, dengan pengorbanan yang besar. Sekarang mereka ada masalah dengan itunya, kita nggak bantu, kasihan. Iya benar. Gitu, kasihan. Jadi kita bawa nama Islam juga. Iya benar, gitu. benar. Jadi kalau yang saya tangkap gini, jadi Ustadz Ali itu sebagai representasi Islam menurut mualaf yang antum tangani. Betul. Duta besar hukumnya malahan Iya, gitu. benar. Jadi bukan hanya saya membantunya, tapi membawa nama besar Islam. Hukum saya punya masalah hukum. Saya dibantu oleh lawyer yang Islam, yang mencerminkan Islam, yang membela hukum-hukum saya demi saya tetap di Islam. Jadi sebenarnya pekerjaan yang lumayan sangat mulia, membela hukum sekaligus duta besar Islam. Duta besar Islam kita gitu. Gitu. Karena mulianya karena berat. berat. Ya, berat iya, berat. Kalau iya betul. Iya kan? Iya. Terus kemudian kalau misalkan bisa dikatakan juga ya, nggak banyak Zat. Iya betul. Tapi antum memilih ini udah mewakafkan diri, udah yakin ya? Iya, mewakafkan diri. Karena itu dulu hidayah masuk penjara. Itu ya. Dulu badung ngejar dunia terus gitu kan. Nah, itu hidayah tuh di penjara tuh begitu ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur masuk penjara, hidayah tuh dapat di sana gitu. Ternyata memang Allah yang harus kita kejar gitu kan. Dengan apa nih ya? Dengan keahlian saya di bidang hukum aja lah udah. Gitu. Nah, ngambil spesialisnya mualaf, karena mualaf ini jarang ada yang mau gitu. Berarti Zat gini Zat, dalam menangani atau dalam advokasi terhadap mualaf nih, unsur apa saja yang harus dimiliki lembaga yang konsen kepada mualaf ini? Oh gitu ya. Ya, berdasarkan pengalaman ini banyak lembaga-lembaga yang konsen terhadap mualaf. Banyak juga masjid yang sering sertifikasi mualaf. Jadi ada hal yang penting yang saya harapkan, dan mungkin nanti dibantu disiarkan juga. Insya Allah, siap. Jadi lembaga yang concern mualaf dan mengkampanyekan mualaf harus ada 4 unsur. Yang satu, sertifikasi mualaf. Nah, sertifikasi mualaf itu penting kan, nanti untuk perubahan identitas, sama untuk pengakuan. Kalau misalnya dia mayitnya masih Kristen, ini ada kok sertifikat mualafnya. Nah itu ilustrasinya seperti itu. Sertifikasi mualaf paling penting. Yang kedua adalah hukum mualaf itu. Harus ada divisi hukum mualaf. Karena mualaf itu bawa masalah. Ya, betul, ya itu banyak yang mualaf yang disiksa. Bagaimana kita harus mendampingi hukumnya supaya dia tenang, supaya dia aman. Tentunya hukum dong yang berproses. Kemudian dia dengan pasangannya beda agama. Itu pasti hukum semua. Apa sih sekarang yang nggak berkaitan hukum, pasti ada hukum. Ya kan? Betul, misalnya dia masih ada harta gono gini yang milik dia tapi direbut. Nah, itu kan harus ada lawyer yang mendampingi mereka. Kemudian apabila mereka disiksa, bagaimana cara melapor, bagaimana supaya mereka bisa memenangkan perkaranya. Nah, itu tentunya harus ada divisi hukum mualaf. Jadi satu sertifikasi mualaf, kedua divisi hukum mualaf, yang ketiga ada sandang pangan papannya nih. Karena mualaf itu biasa, yaitu dia ekonomi. 75% mualaf pasti kekurangan ekonomi. Misalnya dia kelaparan harus gimana, dia nggak punya tempat tinggal, masa iya sih sekarang gini ya, mualaf perempuan masuk Islam diusir. Kalau tidur di masjid di emperan kasihan kan? Iyalah perempuan. Iya, kalau laki-laki bodo amat ya. Laki-laki mah biarin aja lah di emperan masjid. Tapi kalau mualaf akhwat ini kan, nah itu harus ditekankan, harus ada selain pangannya harus sandang papannya. Jadi misalnya ada shelter khusus mualaf. Itu penting terutama bagi mualaf perempuan dan anak-anak.
kan ada diusir satu keluarga, itu penting juga. Itu penting juga. Yang keempat ini adalah bagaimana mualaf ini berilmu nih. Berilmu. Jadi jangan hanya di sertifikat udah kalau secara kasar mungkin saya pelajaran yang harus saya kemukakan di publik, terutama kepada kaum muslimin. Kita jangan bangga cuman mengislamkan. 4 unsur ini 3 unsur lagi harus nih. Hukumnya dibela, sandang pangannya dicukupi, walaupun 3 tapi dibantu lah gitu kan. Yang keempat ini ilmu Islam. Ilmu Islam itu kan yang pertama masalah akidah ya. Akhlak kan penting, akhlak dan ilmu-ilmu lain lah gitu. Jadi 4 unsur itu sebenarnya yang harus dimiliki lembaga-lembaga yang concern kepada mualaf dan yang mengkampanyekan mualaf. Iya. Yang mana? Yang ini. Dari mana hilangnya? Dari part yang ini. Berarti aneh tanya ulang apa gimana ntar? Tanya ulang aja. Minum dulu, Ustaz. Mana tadi minumnya tuh? Iya. Nggak boleh ada akuannya nih. Tadi protes aja. Tes. Ada? Dari itu ya unsur ya? Ya unsur. Dari unsur ya? Ya. Ya. Ustaz, terkait dengan lembaga mualaf ya Ustaz ya. Pastikan ada unsur-unsur yang memang itu harus dimiliki oleh sebuah lembaga mualaf. Ya. Nah itu kalau boleh tahu unsur-unsurnya apa aja Ustaz? Iya. Ini penting banget nih. Penting banget pasti dan ini. Tolong disiarkan itu ya. Jadi karena perkembangan Islam di Indonesia itu udah bagus ya. Bagus banget. Bagus, terutama juga sekarang mualafnya juga banyak yang berkualitas. Jadi yang pengalaman saya selama hampir 12 tahun ngurus mualaf, belajar dari kekurangan kita dari dulu, lembaga yang concern terhadap mualaf dan mengkampanyekan mualaf gitu harus ada mempunyai 4 unsur. Yang pertama sertifikasi. Ya sertifikasi pentingnya itu. Jadi yang kayak kejadian kalau mualafnya meninggal, kalau nggak ada sertifikasinya itu kita nggak bisa rebut tuh. Tapi kalau dia udah mualaf tuh, nah secara hukum tuh menang tuh. Ada sertifikat. Iya ada sertifikat itu udah masuk, apalagi ada dokumentasinya. Jadi sertifikasi mualaf tuh mempunyai ada juga 2 bagian yang penting ya. Satu kertasnya, kedua dokumentasi. Dokumentasi pas dia syahadat itu penting. Nah, jadi jangan hanya cuman kertasnya doang, tapi dokumentasi penting. Ini kan era digital ya. Jadi sangat penting itu untuk bukti gitu ya. Jadi kalau misalnya mualafnya ini meninggal atau ganti identitas, itu sudah ada bukti dokumen pendukungnya. Yang kedua yaitu yang kebetulan ini saya konsen itu divisi hukum mualafnya, karena ya itu mualaf kan masuk mualaf tasnya masalahnya itu dia. Pertama yaitu ganti identitas itu kan. Kalau mualaf ini kan ganti identitas takut, wah RT RW-nya deket rumah. Kalau saya ngurus saya bisa diculik lagi keluarga. Nah, kita divisi hukum sebagai advokatnya bisa kuasakan ke kita. Benar. Nah, gitu kan. Kemudian misalnya ada kasus mualaf yang disiksa, yang dianiaya keluarganya, tentunya kan ini harus diproses hukum. Betul. Kenapa harus ada proses hukum? Supaya yang nyiksa itu tidak berlebihan sampai mualaf ini meninggal gitu. Makanya harus ada divisi hukum. Mualaf ini kan rata-rata ekonomi dan dukungan kan rendah, dibuang keluarganya. Sedangkan stigma lawyer itu, advokat, lembaga bantu hukum bayar. Nah, makanya kita perlu ada divisi hukum mualaf tuh. Divisi hukum mualaf yang mengurus semua kepentingan hukum mualaf gitu. Hampir semua unsur sekarang berkaitan dengan hukum kok. Yang ketiga adalah sandang, pangan, papan. Banyak mualaf yang kelaparan banyak loh. Mungkin kita nggak semuanya bisa ini di masjid-masjid. Kalau kita seluruh Indonesia tuh banyak mualaf yang masih kelaparan, cari makan, minta-minta gitu kan. Sedangkan umat muslim ini kan kaya lah, untuk ngasih makan mah nggak susah gitu. Nah itu harus diperhatikan juga tuh gitu. Jadi mualaf itu pas dia sertifikat harus tanya, kamu secara ekonomi gimana harus didata gitu kan. Kemudian ya secara pakaiannya, mereka kan pakaiannya nggak. Belum punya lah pasti. Kadang-kadang nggak punya. Kalau akhwat kan sudah penting ya, berkerudung, berhijab. Laki-laki juga udah pentingnya menutup aurat. Nah, itu pangannya harus juga gitu. Jangan bangga cuman sertifikat doang, enggak. Gitu sertifikat. Tapi yang lain nggak dibantu. Nanti itu bahaya lah gitu kan.
Kemudian, nah itu yang papannya. Mu'alaf banyak yang diusir. Iya. Terutama ahwat, mu'alaf ahwat. Bener, Ustaz, bener. Kalau mu'alaf laki-laki, diusir keluarganya, emperan toko, hidup lah. Iya, bener. Hidup kan. Tapi kalau yang perempuan, malah perempuan masa iya di emperan, di masjid aja belum tentu aman. Iya, bener. Kalau dia tidur di masjid kan, apalagi berkaitan dengan fasilitas umum. Nah, sudah seharusnya tiap lembaga itu yang concern mu'alaf dan mengkampanyekan mu'alaf sudah ada sebenarnya yang namanya shelter untuk terutama mu'alaf ahwat. Kalaupun tidak ada, bekerja sama dengan lembaga mu'alaf yang sudah mapan. Jadi sudah harusnya bersatu nih gitu kan. Betul lah. Dan yang keempatnya ini paling penting bagi mu'alaf, yaitu mu'alafnya harus berilmu. Iya, berilmunya. Yang pertama kan akidah, kedua akhlaknya ya ilmu Al-Qur'annya dan yang lainnya. Jadi saya simpulkan ada 4 unsur yang wajib sebetulnya. Udah wajib, dan Rasulullah mengajarkan itu sebenarnya. Yang bagi masuk Islam itu ada 4 unsur itu, 4 unsur yang harus dimiliki lembaga yang concern dan mengkampanyekan mu'alaf. 1, sertifikasi mu'alaf dan dokumentasinya. Kedua, divisi hukum untuk membela mu'alaf. Yang ketiga, sandang pangan papannya jangan dilupakan. Yang keempat, mu'alaf itu harus pintar, berilmu, diajarkan. Itu unsur yang harus dimiliki lembaga-lembaga mu'alaf. Karena kan lembaga mu'alaf itu sebenarnya representasi seorang mu'alaf. Betul. Ketika memandang Islam dong. Betul. Ya kan? Terlebih lagi ketika Ustadz Ali itu kan sebagai orang yang langsung berhubungan dengan masalah. Iya kan? Masalah mu'alaf. Iya. Tapi gini Ustadz, pernah nggak Ustadz itu dalam persidangan kalah? Pernah. Kenapa? Sebelum punya LBH tuh. Oh, sebelum punya LBH. Itu alhamdulillah dengan kalah itu jadi sekarang menang terus. Oh, sekarang menang terus. Karena dulu kalah kita jam terbang masih rendah, kedua juga tahap belajar. Awal-awal, dan saya beruntung masih kalah lah gitu kan. Masih kalah, ternyata dengan kekalahan itu saya sekarang alhamdulillah sampai sekarang 100% persidangan yang berkaitan dengan mu'alaf saya menang terus. Menang terus. Ya, gitu. Alhamdulillah. Ya itu kuncinya karena dalam persidangan itu harus ada unsur-unsur yang harus memang kita menangkan ya. Sidang mu'alaf nggak boleh kalah. Kenapa kalau? Nggak boleh kalah. Kalau misalnya kalah nih, perebutan dan keluarganya kita kalah, mereka bisa murtad lagi. Oh iya benar. Iya. Atau misalnya mu'alaf ada haknya, misalnya hartanya yang bisa menjadikan dia lebih taat kepada inilah nggak tergantung. Kita kalah di persidangan bisa direbut keluarganya yang non Muslim. Nah itu kasihan mu'alafnya gitu. Jadi kalau pendampingan hukum mu'alaf nggak boleh kalah. Karena kalau kalah kasihan mu'alafnya. Dengan resiko mereka bisa murtad lagi. Dan yang kedua apa? Jadi umat Islam yang saya sendiri sebagai advokatnya mendampingi hukum kelihatan lemah gitu kan. Iya. Mu'alaf ini pandangannya menilai Islam tuh harus hebat. Iya benar dong. Nah salah satu unsurnya terutama hukum gitu. Kita nggak boleh kalah. Bener gitu. Dong. Jadi nanti teman-teman yang berkaitan dengan membela mu'alaf nggak boleh kalah nih. Iyalah nggak boleh. Nggak boleh kalah gitu, nggak boleh kalah. Berarti di LBH itu ada berapa orang, Seth? Ada 8 orang lawyer ya. 8 orang lawyernya. Semua itu nyebar ke Indonesia. Nyebarnya. Ini masih di Jabodetabek aja. Oh, Jabodetabek. Iya, Jabodetabek aja kita masih terbatas aja gitu. Terus kalau yang luar pulau gimana? Luar pulau itu kita kebetulan di Mu'alaf Center tuh ada beberapa cabang. Paling kita arahkan secara jauh aja. Oh, dipandu. Iya, dipandu. Jadi kalau misalnya dia ada yang punya lawyer lagi tapi tidak pengalaman dengan Mu'alaf. Tidak tahu unsur-unsur apa sih yang bisa untuk memenangkan kasus di Mu'alaf, kita pandu dari jauh. Untuk sementara itu sih sebetulnya. Tapi sebenarnya penting banget sih. Iyalah. Dalam lembaga Mu'alaf atau misalnya tidak harus pakai lembaga Mu'alaf lah. Kalau ada Mu'alaf lawyer nih yang punya giroh terhadap Islam, nggak apa-apa dia untuk melayani Mu'alaf. Saya siap gitu. Tidak harus masuk lembaga Mu'alaf, tidak harus lembaga masjid. Tapi kita sangat perlu banget lawyer yang mudah-mudahan Allah ridho banyak lawyer yang berpengalaman, yang pintar, yang soleh, terutama yang juga ekonominya bagus, bantulah Mu'alaf gitu. Iyalah. Karena ini penting gitu. Tugas mulia dari Allah, ini jihad kita juga gitu. Berarti ini LBH yang Ustadz Ali bangun ini masih sangat kekurangan orang berarti? Masih sangat kekurangan. Idealnya sih kita punya 24 lawyer ya. Itu minimal ya? Minimal 24 lawyer gitu. 24 lawyer dalam segala bidang ya. Jadi ada ilmu pidana, ilmu perdatanya, ilmu kesehatannya. Kan sekarang bidang-bidang hukum tuh banyak. Tata negaranya juga banyak ada. Semua unsur hukum tuh sebenarnya harus ada lawyernya. Iya, kebetulan saya kan pidana.
gitu. Harus ada yang jago perdatanya, harus ada tata negaranya, hukum kesehatan. Banyak sekarang bagian-bagian hukum. Bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian hukum itu. Nah, kalau terkait dengan LBH, sebenarnya fungsi, kemudian cara mainnya dan aturan-aturannya itu gimana sih, kalau boleh tahu? Iya. Sepengalaman antum sebagai Lembaga bantuan hukum ini adalah salah satu unsur hukum yang pemerintah buat untuk melayani hukum, terutama kalangan menengah ke bawah yang tidak sanggup gitu kan. Lembaga bantuan hukum itu mempunyai kewajiban membela hukum, itu harus gratis. Itu ada undang-undangnya? Ada undang-undang dan jaminan undang, dan sebenarnya LBH yang terverifikasi. LBH itu harus ada verifikasinya. Oh, sertifikat. Sertifikatnya. Jadi banyak LBH sebenarnya mungkin 80% banyak kan LBH tidak tersertifikasi pemerintah. Karena untuk sertifikasi pemerintah itu harus ada 10 atau 20 penanganan hukum secara gratis. Dan itu sama sekali tidak ada biaya. Itu untuk dilaporkan agar dapat Betul, dan objek hukumnya ini nanti diverifikasi sama UPT Kanwil masing-masing hukum. Misalnya benar nggak kamu didampingi LBH ini nggak bayar, nah itu harus ada seperti itu wawancara. Dan harus dilampingi surat keterangan tidak mampu dari desa dan keputusan hasil perkara baik yang sidang maupun tidak sidang. Jadi LBH itu sebenarnya pemerintah bentuk untuk membela hukum, hak-hak hukum masyarakat supaya tidak bayar. Menengah ke bawah. Apakah boleh LBH menerima bayaran? Boleh, silakan saja dengan tapi tidak memaksa ya. Tidak memaksa gitu. Kalau misalnya dapat klien yang orang mampu ya masih sih nggak bayar gitu ya. Boleh silakan aja gitu. Tapi memang secara undang-undangnya nggak boleh minta ya. Nggak boleh, ada undang-undang yang makanya lembaga bantuan hukum gitu kan. Kalau misalnya pengen bayar ya kayak nama sendiri. Misalnya Ali Mansur Law and Firm itu boleh profit seperti itu. Boleh profit. Tapi kalau lembaga bantuan hukum itu punya kewajiban. Bedanya apa Sat kalau yang Law and Firm sama LBH itu? LBH itu kan lembaga bantuan hukum ada undang-undang tersendiri yang memang wajib untuk melayani hukum tidak bayar. Nah, kalau misalnya yang swasta yang atas nama sendiri itu profit rata-rata, mereka profit. Tapi kalau misalnya mereka boleh pro bono gitu tanpa bayar, itu bukan karena undang-undang, tapi karena moralnya si lawyernya sendiri gitu. Tapi kalau lembaga bantuan hukum yang terverifikasi, lembaga hukum yang benar terverifikasi adalah mempunyai sekitar 20 kasus, 10 sampai 20 kasus yang memang tidak bayar sama sekali. Jadi banyak kan LBH itu sebenarnya banyak yang nggak terverifikasi. Tapi semua free gitu ya kebanyakan ya. Iya, banyak LBH free. ya. Iya, free. Oh, berarti bedanya adalah kalau yang Law and Firm itu dia individual. Individual. Gitu kan? Kalaupun ada tidak bayar karena moral aja atau jawab moral. Ya. Kalau LBH punya kewajiban untuk membela hukum dengan gratis. Oh, kewajiban itu jadinya? Wajib. Makanya kalau yang LBH yang bayar terus udah pasti itu tidak terverifikasi pemerintah. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Tapi yang ini, yang Seruni ini udah terverifikasi. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Terus Ustaz, tadi itu saya tertarik tuh, pengen tanya. Ketika si mu'alaf ini sudah wafat, kemudian dia itu pengen dikuburkan. Itu pernah ada kejadian yang apa sih namanya? Yang bahasanya apa ya? Yang agak kurang enak gak sih ketika ini sebenarnya udah Islam nih, ini udah mu'alaf, sini kita kuburkan ke apa namanya? Ada banyak. Nah ini dia kejadian, makanya saya berawal buat LBH begitu. Jadi ada namanya almarhum Erik, dia orang Chinese, masuk Muslim. Nah pertama dia tidak tersertifikasi karena baru 3 hari wafat, sakit dulu di rumah sakit PMI Bogor. Nah karena dulu personil terbatas ya, kita juga HP juga saya juga belum punya Android, belum punya apa, jadi sertifikasinya belum, kemudian dokumen belum, pas meninggal ini kita nggak bisa rebut tuh jenazah karena keluarga masih menganggap ini masih non Muslim. Nah sedangkan saksi hanya saksi lisan dari temennya waktu syahadat itu. Nah secara hukum kita kalah karena tidak ada tertulis kan. Betul. Ya akhirnya Erik Allahyarham ini dikremasi, diabukan ya kan Chinese itu. Kemudian banyak juga yang Samuel juga sama,
Tapi ini agak beruntung karena dia pas syahadat itu sudah punya sertifikasi. Kita pernah berebut, dia Cilengsi Samuel itu. Jadi pas kita rebutan jenazahnya, ada sertifikatnya, ada dokumentasinya, akhirnya alhamdulillah kita yang menang. Masya Allah. Kita yang menang gitu. Makanya pentingnya hukum itu seperti itulah. Sertifikasi, pentingnya dokumen itu penting. Jadi kalau misalnya para lembaga atau masjid yang ada mu'alaf mau syahadat, sertifikasi itu harus penting sama dokumen. Itu ya. Ini dokumen. Jadi ketika dia wafat, kita udah punya data-data lengkap ya. Iya, betul. Terkait dengan dia syahadatnya dan Betul, syahadatnya. Dan memang banyak teman-teman juga yang di Mu'alaf Center itu pernah mengalami, pasti sudah yang senior-senior udah pasti perebutan jenazah itu sudah sering lah. Mungkin bisa dilihat di medsos, di YouTube juga ada lah beberapa teman-teman senior kita, rekan yang memang seperti itulah. karena itu ya, ujiannya luar biasa ya. Di hidup aja, waktu hidup aja si mu'alaf ini kan udah dapat ujian. Ya, ujian ketika ya. mu'alaf. Iya. Nah kemudian ketika mati juga dapat ujian seperti itu ujian ya. seperti itu. Ujian Ya seperti itu. Allah. Zat, terkait dengan ini Zat. Karena kan tadi kan saya dengarnya kan antum itu kekurangan orang ya. Kekurangan, SDM. betul. Ya. Nah kalau ada yang mau ikutan boleh nih. Boleh. Silakan, Boleh ya. silakan. Boleh kemana Zat? Boleh, pokoknya gini, mungkin dengan tolong siarkan juga, saya umat muslim yang mempunyai kemampuan dalam bidang hukum, advokat yang muslim. Nggak harus masuk penjara dulu ya? Nggak harus masuk penjara dulu. Nggak harus masuk penjara. Tolonglah bantu kami gitu kan. Bantu kami siapapun, terutama saya mewakili mu'alaf ya. Mewakili mu'alaf yang memang kita harus didampingi secara hukum, bantulah kami gitu kan. Misalnya kalau bergabung dengan kita nggak harus bergabung masuk lembaga, nggak usah. Yang penting kita nanti ada panduannya, insya Allah nanti panduannya dibantu juga, nanti sebarkan panduannya nanti saya kirim berupa PDF-nya. Oh, udah ada sudah ada. Nanti bagaimana sih cara menangani mu'alaf, misalnya kalau disiksa, kalau dia ingin kabur dari komunitas nasional, sudah ada dengan hukum positif kita, jadi tidak melanggar hukum. Jadi bagaimana kita membela mu'alaf tapi kita tidak melanggar hukum gitu. Nah itu sudah saya bukukan juga. Nanti kalau misalnya para lawyer, dan tidak harus lawyer. Jadi kalau siapapun yang ingin membela mu'alaf, asal tahu secara unsur hukumnya, bagaimana cara dokumentasi hukumnya, pelaksanaan hukumnya, bisa kok membela mu'alaf gitu, bisa membela hukum. Terutama juga kalau misalnya yang wajib itu yang punya lembaga berbadan hukum, itu lebih bagus. Lebih bagus ya. Misalnya lembaga mana tapi ada mu'alaf yang harus ditolong, nggak ada lawyer, bisa itu ya? Asal dia mempunyai lembaga ketetapan hukumnya. Insya Allah nanti saya kasih panduan-panduannya, bisa kok gitu, Insya Allah. Bisa ya? Gampang-gampang aja sih. Gampang aja. Nanti kalau udah tahu selanya juga asik sendiri gitu. Iya. Dan itu jadi kalau misalnya membela mu'alaf itu harus punya sifat ini, nggak mau kayak itu yang itu dia tuh. Gitu. Modal utama untuk jadi advokat itu tuh satu ya. Nah itu dia. Di-share tuh. Boleh di-share, Insya Allah. Jadi Islam ini mengajarkan innama a'malu binniyah ya. Betul. Jadi apapun harus sesuai dengan niatnya. Betul. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik dan Allah panggil nanti untuk membela mu'alaf, satu niatlah karena Allah. Niat karena Allah. Kedua juga ada bayaran nih. Triliunan. Ada. Dari mana? Nah, tapi nanti di akhirat. Wah, itu mah lebih kali. Nanti di akhirat. Besar itu. Iya. Bayarannya. Betul. Kan kalau kasus-kasus yang reguler itu bayarannya cash nih. Biasanya lawyer udah tahu dah gitu kan. Sekarang minimal tuh satu kasus pernikahannya 25 juta nih. Ini triliunan. Tapi dibayarnya nanti insya Allah. Di akhirat ya. Saya sih percaya makanya saya sampai sekarang mau gitu kan, insya Allah gitu kan. Karena kita mau, insya Allah nanti ketemu Allah juga kan, mau wafat juga gitu. Amin. Nah itu bayarannya insya Allah lebih tinggi dari Allah, insya Allah. Kalau saya secara kasarnya tiap membela mu'alaf mungkin Allah bikinkan rumah yang terbaik nanti di akhirat. Jadi tidak ada bayaran lawyer yang terbesar selain membela mu'alaf nih. Setuju saya. Selain membela mu'alaf, insya Allah bayarannya besar. Bayarannya besar ya kan. Siapapun yang membantu mu'alaf, siapa yang membantu orang yang menegakkan kalimat Allah, bayarannya insya Allah surga.
Jadi ini bagi para ya lawyer dan advokat teman-teman yang mau gabung nanti bisa menghubungi Wakaf TV juga bahwa bayarannya ini akan lebih besar. Merinding, akan lebih besar insya Allah gitu. Dan sifat-sifat lawyer yang harus dimiliki, satu niatkan Allah. Kedua jangan lihat materi lah gitu. Itu bayaran Allah lebih tinggi. Ketiga juga harus punya jiwa petarung nih. Jiwa petarung. Jiwa petarungnya misalnya gini deh. Dia seneng konflik gitu loh. Kalau kata bahasa Amerikanya war junkie. Berarti tapi konotasinya positif ya? Positif. Jadi senang berkonflik tapi demi menegakkan kalimat Allah gitu. Oh gitu. Jadi bukan tipe lawyer yang elegan, yang leha-leha enggak. Kita akan menghadapi ancaman yang senang dengan itu, yang konflik, senang dengan pertarungan lah gitu. Itu kayaknya senang pertarungan. Dia harus mempunyai jiwa yang kuat juga. Gitu, karena berhadapan dengan mualaf ini pasti ada ancaman dari musuh-musuh Islam apa. Nah, harus orang yang mempunyai nikmat kalau ada konflik gitu, yang senang berantem, happy enjoy gitu. Ya, lawyernya seperti itu. Dan tidak harus lawyer yang berpengalaman, insya Allah jam terbangnya juga gitu kan. Berarti bisa belajar bisa belajar. Dan itu dia bayarannya nanti lebih gede dari Allah. Mungkin lawyer-lawyer yang bayarannya, maaf sekarang rata-rata lawyer tuh IDR-nya nih per hour-nya, per jamnya itu $400 rata-rata yang top ya. Berapa sih $400 sekarang? 6 juta ya per jam loh. Ya kali 15.000 Iya kan 6 juta per jam. Nah itu akan lebih gede dari itu. Allah Akbar. Iya. Insya Allah dari Allah seperti itu. Berarti kalau lawyer yang sering nongol di TV itu masih kalah. Karena backingan dia cuman ya katakanlah yang ada di dunia aja. Iya betul. Dan urusan dunia aja. Backingan Ustadz Ali dan teman-teman lembaga bantuan hukum lainnya itu Allah langsung. Allah ya. Dan Ustadz Ali sama teman-teman sudah orientasinya sudah nggak pengen Lamborghini, tapi sudah punya yang namanya dunia dan seisinya. Iya betul. Betul nggak? Betul. Yang saya kasus tangani kan hampir 36 nih, yang kasus yang ada di database saya menang insya Allah itu kan. Nah mudah-mudahan sih, dan saya selalu yakin akan janji Allah gitu. Mungkin dengan 36 kasus yang saya menangin dan sekarang alhamdulillah mualafnya sudah mandiri, sudah secara hukum juga tenang. Insya Allah saya yakin Allah akan memberikan saya surga insya Allah. Saya yakin dengan janji Allah. Harus gitu. yakin. Harus yakin. Nah itu yang membuat saya semangat karena Allah janjikan kan. Siapapun yang membantu umat muslim pahala surga begitu. Makanya itu belum apa-apa Allah sebenarnya udah tahu bayarannya. Makanya kita ngapain udah dibayar sama Allah. Jangan kecewa, jangan takut, jangan malas gitu sebagai lawyernya. Allah udah ngasih. Ya sebelum berbuat aja Allah sudah ngasih deposit dulu kan. Betul. Kata Allah mau ngambil kapan lo ya. Kadang ngambilnya di akhirat aja gitu. Betul, karena orang-orang tuh banyak yang belum paham. Iya begitu. Artinya ma'rifatnya belum nyampe ke sana. Dan saya selama alhamdulillah membela mualaf itu nggak pernah kekurangan. Masya Allah. Kan gratis kita ya, 0%. Silakan tanya nanti juga. Itu pertanyaan saya tuh. Iya. Dari mana itu? Alhamdulillah, malah sampai sekarang saya itu alhamdulillah satu nggak punya hutang. Oke, alhamdulillah. Kedua, alhamdulillah bisa menghidupi 460 anak yatim. Oh, ya, alhamdulillah punya 460 anak yatim. Ya di Baitul Muslimin, di DKM Baitul Muslimin, di Purwakarta sama di Caringin. Caringin sini. Iya, Caringin juga, Caringin Bogor sini. Saya bawa kebetulan yang 265 anak yatim kita santunin tiap Jumat. Oh, Masya Allah. Ya, saya nggak nunggu Muharram Lebaran anak yatim, nggak nunggu bulanan. Tiap Jumat kita bahagiakan. Alhamdulillah itu kan berarti nggak kekurangan kan? Nggak kekurangan. Kemudian juga masih bisa cukupi susu mualaf, susu bayi mualaf, masih bisa bantu mualaf itu. Allah kasih kekayaan yang lebih. Betul. Kekayaan yang lebih. Dan satu apabila kita memenangkan mualaf, kemudian mualaf itu lebih taat kepada Allah. Itu pahala. Iya, kita menang nih. Gini deh, kalau masalah hukum ya, orang masalah hukum, aduh, kasus cerai saya belum selesai dengan suami. Ibadah pasti keganggu kan? Betul. Nah, mualaf itu sering alhamdulillah sampai menang, sampai dia tenang, tidak tuntutan, ibadahnya akan lebih taat kepada Allah. Betul. Nah, itu dia yang menjadikan uang miliaran itu nggak berharga bagi saya. Tapi bergembiranya hati saya itu lebih nggak bisa terbayar. Betul, Zat, karena ketika dia ibadah dengan sangat taat, ya kan, tahajudnya dia. Iya. Ustadz Ali dapat pahala. Iya, nah itu dia itu. Ya. Dan Allah sebenarnya ini
bukan ilmu yang susah ya. Allah udah janjikan semua di Al-Qur'an kok. Kalau kita membahas Al-Qur'an sebenarnya ilmu pembelaan hukum ini udah biasa aja gitu bagi Allah, udah biasa aja. Jadi Allah tuh sebenarnya sudah menggaransi, makanya saya ngapain ragu-ragu sih bela mualaf tanpa bayar pun oke lah. Ya nggak, Allah udah ngasih deposit. Kita tinggal ngambil aja depositnya. Tinggal ngejalanin aja ya. Iya, tinggal jalanin aja. Allah nggak ngasih deposit. Yakin sama Allah, jangan sampai nggak yakin sama Allah, bahaya. Bisa murtad. Iya, nah makanya saya pendampingan hukum ini mau udah yakin sama Allah, asik-asik aja tuh, nggak dibayar juga gitu. Lumayan lama loh. Kalau ngurus kasus itu bisa 3 bulan tuh paling cepet. Gugat cerai ya, misalnya gugat cerai itu 3 sampai 6 bulan. Itu lamanya karena apa? Karena pertama antrian nih, antrian dari pengumpulan dokumen, fakta, interogasi apa semuanya, baru untuk mendaftarkan itu dalam waktu sebulan. Kelengkapan dokumentasi, kemudian nanti panggilan sidang pertama sidang gugatan, sidang saksi, sidang talaknya apa bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Kalau lawyer biasa itu kita bayar lawyer itu 25 juta sekarang paling murah. Itu per kasus. Per kasus. Ya. Bagi saya itu rendah lah. Itu Allah kasih deposit apa? Nggak ada apa-apa. Iya makanya ayo dah gitu para muslim yang punya hukum ini Allah udah kasih deposit loh, tinggal ngambil aja. Kalau ngandelin klien yang bayar, maaf sekarang lawyer banyak. Lulus sarjana hukum tiap PKP Peradi itu tiap tahun ratusan lawyer yang apa. Nah, makin banyak lawyer kan kasus makin sempit, makin ini mah Allah mah ayo dah. Masih perlu banyak ini. Ya karena ini memang belum sama sekali banyak tahu orang. Belum banyak tahu gitu, spesifikasi. Terus terakhir nih Ustadz, ya. Harapan Ustadz gimana nih ke depannya untuk kegiatan Ustadz yang sekarang ini dengan juga LBH-nya juga nih? Ya pertama saya minta doa dari semua umat muslim agar saya istiqomah selalu sehat dan selalu istiqomah dengan kebaikan. Kedua ini minta bantuan antum juga nih, silakan. Gitu kan. Karena ini dakwah juga. Iya, karena kan saya mungkin dihukum ahli, tapi kalau podcast, medsos nggak bisa disiarkan. Jadi bahwa mualaf ini ratusan mualaf ini perlu pendampingan hukum. Dan kami masih kekurangan tenaga. Tidak harus bergabung dengan mualaf center. Kalau kita punya niat, insya Allah bisa. Kemudian juga ini bagi yang ingin belajar menangani mualaf hukum kita udah siapkan, kita siapkan bukunya SOP berupa PDF, silahkan itu pakai, silahkan juga dimodifikasi sesuai kultur masing-masing, karena hukum itu tiap kultur, misalnya hukumnya di Bali itu beda lagi, ada kultur yang harus kita sesuaikan dengan kultur daerah masing-masing, itu silahkan nanti dimodifikasi. Intinya garis besarnya sudah ada ya. Terus juga saya harapan kepada para penggiat medsos juga, mualaf ini salah satu unsur yang asnaf yang jarang dibantu juga. Betul, iya, makanya saya ini masih pendampingan hukum masih uang sendiri banyak kan gitu karena belum ada jatah mereka. Jadi tapi itu tidak masalah. Jadi kepada lembaga-lembaga Islam tolonglah mualaf ini dari asnaf ke-8 ini selalu disisihkan untuk mereka sedikit kok. Betul. Misalnya mereka 0, dari penduduk gitu. Jadi kalau misalnya lembaga-lembaga zakat, lembaga Islam ada zakat itu tolong sisihkan buat mereka, terutama mualaf yang dekat dulu dah, jangan jauh-jauh. Itu. Jadi penting sekali. Dan mudah-mudahan ke depannya semua lembaga yang concern kepada mualaf, kepada yang selalu mengkampanyekan mualaf, kita udah jangan pisah-pisah lagi. Iya. Karena mualaf kadang-kadang bingung, ini ke sana, ini ke sini gitu. Ayolah kita bekerja sama, saling mengisi gitu. Betul. Jadi misalnya yang nggak ada divisi hukumnya, udah ke mualaf center nggak apa-apa. Oh saya kan mualaf center nggak punya shelter mualaf ahwat. Oh ada misalnya yang di lembaga lain, nah kita saling saling tukar kolaborasi. Iya, tukar informasi itu aja. Harapannya itu aja sih sebetulnya. Itu aja ya. Masya Allah. Karena kan gini ketika lembaga seperti Ustadz Ali ini kan itu ada, ini kan menjadi poin plus buat Islam sebenarnya kan di Indonesia ini kan. Dan memang sebenarnya saya tertarik gitu kan untuk coba gitu kan. Tapi gini, saya tuh punya pemikiran gini atau punya gagasan begini. Bagi kaum muslimin yang tidak bisa untuk terjun langsung seperti Ustadz Ali dan teman-teman di lembaga hukumnya untuk mengurus mualaf, kan bisa
katakanlah dia punyanya duit nih, ya kan? Hubungin aja langsung Ustadz Ali, misalnya gini, Ustadz, afwan, saya nggak bisa terjun langsung ke sana, ini ada sedikit, gitu kan itu bisa sangat membantu, sangat kan? membantu. Artinya gini, si orang ini tuh walaupun dia nggak punya, nggak berperan langsung di dalam ini, tapi pahalanya tetap dapat. Betul. Betul nggak, Ustadz? Betul, sangat betul. Jadi berkaitan dengan biaya semua keuangan sekarang, makin banyak yang membantu itu, makin banyak mualaf yang terbantu. Itu dia. Membantu gitu, membantu. Iya kan? Iya betul. Sangat misalkan ini, kayak apa namanya, kru-kru Wakaf TV nih, dia kan nggak punya basic hukum gitu kan. Sementara Ustadz Ali yang memang sudah jagonya nih. Amin. Nah ini bisa nih, Ustadz, nih ada sedikit lah nih buat bantu apa namanya operasional atau apa. Iya, kan betul. Gitu kan. Akan banyak mualaf yang terjangkau bantuannya. Betul di situ. Ini kan Indonesia kan 200 juta nih. Iya. 80% umat muslim. Iya. Mudah-mudahan ini terdengar sampai pelosok, Ustadz ya. Dan kalau boleh jujur, saya juga nggak punya rumah, masih ngontrak di petakan. Masya Allah tuh kan. Saya masih punya masih tidur dengan istri, masih tinggal di kontrakan. Kami di rumah juga hanya punya lemari plastik sama ampar doang kalau ke rumah mah gitu. Bukannya saya nggak mau kaya, tapi membantu mualaf lebih penting. Betul, gitu kan. Kemudian juga saya juga masih ngecer lah gitu, tapi bagi saya itu dari dulu nggak masalah, karena yang saya kejar itu deposit Allah itu udah saya terima kok, insya Allah 32 kasus menang, masa iya sih deposit nggak cair gitu kan. Cuman memang kalau ada seperti itu umat muslim yang membantu, itu akan jangkauan saya akan lebih luas lagi. Artinya gini, itu untuk meluaskan dakwah. Betul kan? Meluaskan dakwah. Bukan hanya semata-mata untuk seorang mu'alaf nih perlu dibantu, atau misalkan yang Ustadz Ali perlu dibantu. Enggak, tapi untuk meluaskan dakwah Islam sebenarnya. Bi'amwalikum bi'anfusakum. Nah, saya nyawa sih siap-siap aja dah. buat mu'alafnya saya ibarat kata mah saya pasangnya, tapi kan kadang-kadang ada keterbatasan dana juga. Kita nggak munafik masalah itu kan. Kalau ada itu memang lebih banyak terjangkau. Iya, karena memang semuanya pakai uang. Kayak gugat perkara aja, kayak gugat cerai di pengadilan itu sekarang 1.315.000. Tuh kan. Bayar negara loh, untuk bayar negara. Belum untuk nanti setiap sidang tuh ongkos mualafnya, misalnya kita ongkosin, kemudian legalisir dokumen, kemudian misalnya mendatangkan 2 saksi, itu memang perlu biaya. Jadi satu kali sidang itu operasional itu, kalau lawyer biasa itu sekitar 25 juta gitu kan. Gitu. Tapi kita bisa meminimalisir dengan kemampuan kita. Tapi kalau ada muslim yang membantu, kami sangat terbantu sekali gitu. Untuk apa? Untuk menegakkan Islam itu aja. Supaya kita umat yang asli muslim jangan sampai mu'alaf ini nanti jadi saksi di hadapan Allah. Saya dulu kata, ya Allah, pasti mereka bersaksi. Pasti. Gini. Saya dulu kesulitan hukum, saya disiksa, tapi tidak ada lawyer yang mau, tidak ada umat muslim yang mau membantu saya hukum. Sedangkan hukum di Indonesia ini kan ada undang-undangnya, mereka pasti bersaksi di hadapan Allah. Itu. Maka saya harapkan biarlah saya jadi ujung tombak terdepan, tetapi umat muslim lainnya dukung saya dari unsur apa yang bisa dibantu, supaya nanti mu'alaf ini, kalau sampai mu'alaf tidak dibantu, mereka akan bersaksi. Nauzubillah min dzalik, kita nggak mau persaksian mereka menjadikan kita masuk ke neraka. Karena mu'alaf ini tanggung jawab seluruh muslim. Kalau mereka tidak dibantu, dicuekin, pasti mereka akan bersaksi. Apalagi sampai jadi murtad. Kenapa kamu murtad lagi kan di hadapan Allah? Karena saya tidak dibantu. Karena dulu saya berkaitan dengan hukum, yang bantu hukum saya main-main, tidak serius atau tidak profesional. Itu saya murtad. Nah, amit-amit jangan sampai kita di hadapan Allah marah karena kita tidak bantu mu'alaf gitu. Itu aja sih gitu. Jadi ayolah kita selamatkan diri kita masing-masing, apa unsur yang bisa kita bantu. Ya saya mohon dibantu juga perjuangan saya, doa, support dan lainnya. Dan ini memang media sosial ini saya sangat harapkan juga untuk sosialisasi juga, karena saya keterbatasan siar juga. Iya, gitu. Benar. Itu. Publikasinya. Iya, makanya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan antum semua ini Allah ridho dan Allah balas dengan sebaik-baiknya pahala dan kebaikan, insyaallah. Amin. Siap. Syukran. Siap. Jazakallah Ustaz Ali. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang nih ya. Amin insyaallah. Assalamualaikum sahabat wakaf. Berwakaf di BWA mudah loh. Cukup menggunakan handphone sahabat saja. Caranya, buka browser di handphone sahabat, lalu klik www.bwa.id.
scroll ke bawah, pilih salah satu program yang ada di BWA, lalu klik, dan pilih donasi. Mudah kan? Ingat wakaf, ingat BWA.